Hadir semua ya. Sebelum kita melakukan absensi, kita seharusnya berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ade untuk memimpin doanya. Baik, siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita harus absen terlebih dahulu ya. Ade Rahman. Hadir Bu. Aga Herda. Hadir Bu. Atalia. Beta. Cece. Hadir Bu. Hamami. Arnold. Hadir Bu. Audia. Hadir Bu. Cima. Hadir Bu. Oke, kita hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, materi yang sangat seru ya, Sishan Kamrata. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita terlebih dahulu, anak-anak semua sebelumnya suka bernyanyi tidak? Suka Bu. Nah, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Lagu kebangsaan, silakan berdiri, anak-anak. Silakan semua letakkan tangannya di dada. Kita bernyanyi bersama ya. Oke, selesai, silakan duduk kembali. Nah, itulah tadi salah satu gambaran bagaimana kita cinta tanah air untuk mempertahankan NKRI ini. Nah, untuk materi kita pada kali ini, topik kita mengarah pada Sishankam. Apa itu Sishankam? Sistem Pertahanan dan Keamanan tambah NKRI. Sistem Pertahanan dan Keamanan NKRI. Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang harus kita penuhi, yaitu supaya siswa dapat menjelaskan pengertian
dasar hukum dan tujuan sistem pertahanan Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menganalisis peran TNI, Polri, dan rakyat dalam pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami dan memberikan solusi terhadap kasus yang diberikan nanti, yaitu tentang kasus pertahanan dan keamanan negara. Nah, Ibu ada satu video yang akan Ibu tampilkan terkait dengan isu-isu terkini. Pasti Ananda semua sudah familiar sekali. Tahu Ananda semua pesta babi? Tahu. Komentar pesta babi? Tahu. Nah, itu apa sih di sana kira-kira sebelum Ibu tayangkan ya? Apa kira-kira di film dokumenter pesta babi itu yang dilakukan sih di dalam itu? Eksploitasi alam yang Bagus, eksploitasi alam yang dilakukan oleh pemerintah. Anda semua sudah ketahui kan bahwa di sana ada eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah yang ditugaskannya yaitu TNI di sana. Coba kita lihat. Kayu besi rawa sepanjang 17 meter ini disiapkan untuk membuat salib. Melihat panjangnya, timbul pertanyaan, siapakah yang akan disalib? Siapapun itu, pasti sesuatu yang lebih besar dari mereka. Tapi Frankie Woro, Casimirus Awe, dan warga suku Auyu di Papua Selatan ini akan melukai siapapun. Mereka memakai salib ini sebagai tanda perlawanan. Yang mereka lawan memang lebih besar, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah sedang mengincar 2,5 juta hektar hutan orang Papua untuk proyek tanaman industri pangan dan energi. Ratusan kilometer dari salib orang-orang Auyu itu, orang Muyu sedang menyiapkan gerakannya sendiri. Tapi kali ini, dalam bentuk sebuah pesta. Pesta yang disiapkan oleh marga Kintu Jinju selama 10 tahun. Sosok di marga ini adalah William Kintu, orang asli Papua yang tak punya kartu identitas keluarga negaraan manapun. Pesta adat ini sudah cukup langka, tak hanya di Papua, bahkan di kawasan Pasifik dan peradaban Melanesia. Ada gagasan dan gerakan sosial di balik pesta orang-orang Muyu ini, sama dengan gerakan salib merah yang dimulai orang-orang Auyu. Salib ini akan menjadi yang terbesar dari 1.800 salib merah yang telah ditancapkan berbagai suku di Papua Selatan dalam 10 tahun terakhir. Ribuan salib merah yang dipadukan dengan palang adat adalah tanda larangan yang menyatukan unsur-unsur adat dan agama.
dengan tujuan bahwa kami larang dengan sangat keras. Jadi apabila siapapun baik dari antara kita sendiri yang melanggar batas atau pihak lain yang mengganggu keselamatan hak dan adat kami, maka kami siap untuk melakukan yang salib-salib ini tidak ditancapkan di halaman-halaman gereja, melainkan di tanah dan hutan adat, di dusun-dusun sagu, dan di tempat-tempat yang disakralkan. Sebab 1.800 palang adat dan salib ini memang bukan semata tentang agama, tapi untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki tanah dan hutan adat mereka. Di zaman TikTok ini, kami ingin menceritakan semua ini lewat film yang pendek. Tapi kami jelas gagal. Di planet ini ada 5 pemilik hutan hujan tropis terluas yang tersisa. Kongo di Afrika, Brazil, Peru, Bolivia, dan Indonesia. Di Indonesia, satu-satunya pulau yang hutannya masih terjaga adalah Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Lewat sejarah kolonialisme yang panjang, pulau ini kini dikuasai 2 negara. Bagian barat oleh Indonesia yang juga dikenal sebagai West Papua, dan bagian timur menjadi Papua Nugini. Dan tepat di perbatasan ini, di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari Oke, mungkin itu ya video yang dapat Ibu tampilkan pada ini mengenai video pesta babi yang marak kasusnya dibicarakan pada saat sekarang ini, yaitu kata CC tadi, eksploitasi tanah Papua, dan dilakukan eksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah. Kira-kira Ibu mau bertanya, apa sih yang terjadi selain eksploitasi di dalam film dokumenter Pesta Babi ini? Ada yang tahu? Selain eksploitasi, selain dari eksploitasi, itu ada campur tangan dari pemerintah yang ingin menguasai suatu wilayah tertentu. Dan bukan cuma itu saja, di dalam video tersebut ada TNI, ada militer yang berperan ingin memusnahkan suatu wilayah, padahal itu wilayah NKRI. Di mana lagi rakyat Papua itu akan tinggal ketika dia
alamnya dieksploitasi, ditumbuhi tanaman-tanaman yang bukan komoditi di sana. Coba apa saja komoditas yang ditanam pada proyek strategis nasional itu? Banyak kok kayak padi gitu. Padahal kan sebetulnya kalau yang di sana itu kan ya yang masyarakat Papua itu identik dengan sagu gitu. Benar. Nah, padahal kata si Aga tadi bagus. Di Papua itu kan identik dengan sagu. Ketika di wilayah Papua ditanam padi yang bukan komoditi asli mereka, bukan makanan pokok mereka, sedangkan makanan pokok mereka adalah sagu gitu. Bagaimana cara mereka untuk mengelolanya? Sedangkan contoh, kalau sagu kan tumbuh liar di hutan gitu. Tetapi kalau sawah atau padi itu butuh biaya. Itu pun walaupun dikasih oleh pemerintah itu cuma 800.000. Apa gunanya 800.000? Sedangkan pokok untuk sawah itu sangat besar. Dan banyak kita lihat apa yang dialami oleh masyarakat di sana? Kerugian karena alokasi dana itu tidak tepat untuk tanaman padi. Akan tetapi ketika ditumbuhi kata Aga, tumbuhi tanamlah sagu di sana, itu dapat mereka manfaatkan gitu. Ini sebagai ancaman juga bagi mereka. Mereka bisa terusir dari NKRI, tetapi tidak ada penyelesaian lebih lanjut dari pemerintah gitu. Itu yang terjadi pada saat ini. Adanya ketimpangan ketika pemerintah, kita bukan kontra terhadap pemerintah. Sebenarnya program pemerintah ini bagus loh, bagus sekali. Tetapi ada ketimpangan bahwasanya kalau misalkan ada kita membuat suatu program kerja, tentu kita harus mengalokasikan, kita harus memikirkan bagaimana dampak kepada masyarakatnya seperti itu. Tidak hanya kita bertanam saja, kita harus siapa yang ada di dalam satu ekosistem itu, biarlah di Papua, siapa yang ada di dalam sana, kan mereka merasa terusir seperti itu karena adanya ketimpangan sosial di sana. Nah, oke, kita masuk ya di sini. Nah, pada kasus tersebut adanya peran dari TNI. TNI sangat berperan sekali. Nah, kita lihat apa yang menjadi pokok pikiran kita pada pembelajaran hari ini tentang definisi pertahanan dan keamanan. Itu identik dengan TNI dan Polri. Pertahanan itu kan identik dengan TNI. Nah, kita analisis dulu apa sih itu. Kita buka dulu apa sih itu pertahanan. Coba baca kalian. Pertahanan negara itu segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman. Ya, bahwasannya kata pertahanan negara adalah segala urusan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman. Nah, ketika kita lihat tadi video kasus film Pesta Gladi, apakah itu mencerminkan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman? Tidak. Kenapa? Kenapa TNI tidak melakukan ini? Tidak melakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara? Apa yang tidak dia lakukan? Bagus. Dia malah merusak, dia malah mengeksploitasi sampai-sampai kan dibikin pelanggan tanah milik TNI AD. Padahal itu tanah Papua, tanah milik Papua gitu. Kan ada undang-undang yang berlaku gitu. Seluruh dari laut, udara,
daratan. Kita kan punya negara kesatuan Republik Indonesia. Papua itu negara mana sih sebenarnya? Termasuk wilayah NKRI, termasuk wilayah NKRI, bukan negara lain. Negara kita sendiri. Ini yang harus kita pertanyakan. Apa peran yang sesungguhnya, peran TNI itu yang sesungguhnya? Nah, selanjutnya kita lihat di keamanan. Coba baca Cece. Keamanan negara adalah kondisi aman dari gangguan baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Jadi, pertahanan dan keamanan negara itu adalah upaya bersama seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga negara agar tetap aman, damai, dan berdaulat. Nah, bagus Cece. Keamanan negara adalah kondisi aman dari gangguan, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Kira-kira kalau video kasus tadi itu ancaman dari mana? Dari dalam negeri. Negeri kita sendiri yang menjajah kita sendiri. Kita dijajah oleh negara sendiri. Papua dijajah oleh negaranya sendiri. Nah, jadi pertahanan dan keamanan negara atau HANKAM adalah upaya bersama untuk seluruh Indonesia untuk menjaga negara agar tetap aman, damai, dan berdaulat. Itu fungsi dan tujuan yang sesungguhnya dari pertahanan dan keamanan untuk agar tetap aman, damai, dan berdaulat, tidak terjadi perpecahan seperti video kasus yang telah kita tahu. Oke, untuk landasan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, coba baca beta yang pertama. Sistem pertahanan Indonesia memiliki dasar yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 Ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagus. Nah, yang pertama itu dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal, kita kutip dari pasal 27 ayat 3 tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelahan negara. Kira-kira kita sebagai siswa ini apa wujud dari upaya bela negara? Coba angkat tangan. Apa contoh bela negara sebagai siswa? Silakan Adi. Belahan negara yang bisa dilakukan siswa tersebut di sekolah adalah mengikuti pramuka. Bagus, mengikuti pramuka sebagai upaya bela negara. Apa lagi selain pramuka? Silakan Adi. Upacara bendera. Bagus, mengikuti upacara bendera. Upacara bendera itu termasuk upaya bela negara kita loh. Tidak hanya pramuka, tidak hanya praktik kemiliteran saja. Salah satu contohnya adalah upacara bendera. Apa lagi kira-kira? Kalau di dalam kelas apa kira-kira upacara bela negara? Dalam aspek sempit aja, aspek kecil aja di dalam suatu kelas. Apa yang harus kita bela? Bela negara, upaya bela negara. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar PKN dengan sungguh-sungguh. PKN ini kan sebagai suatu bentuk dari upaya kita membela negara kita sendiri, supaya kita paham bagaimana fungsi sebagai warga negara, menjadi seorang warga negara yang baik dan benar. Makanya kita belajar di sini. Ada aturannya, ada undang-undangnya, ada hak dan kewajibannya. Itu yang diatur dalam pembelajaran PKN. Untuk membentuk citizenship. Oke. Lanjut pada pasal 30 ayat 1. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Selanjutnya
bangsa dalam menjaga persatuan dan keamanan negara. Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa dalam menjaga persatuan dan keamanan negara. Kira-kira Arnold, kenapa sih Pancasila itu disebut sebagai sistem pertahanan dan keamanan negara? Kenapa? Dan saya mau memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan kenapa Pancasila itu tadi Ibu punya asumsi bahwasanya kenapa Pancasila itu bisa dianggap sebagai dasar ideologi bangsa ya. Itu kalau kita telah lebih dalam itu Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Dan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara itu kita harus betul-betul meresapi apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno dikaitkan dengan konteks masalah ini. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah dari luar. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Seperti itu. Sampai Bu. Baik, berarti dapat Ibu tangkap ya bahwasanya Pancasila itu adalah sebagai pandangan atau landasan kita untuk berpikir gitu. Dari Pancasila itu kita ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Salah satunya ada nilai yang pada sila ketiga, yaitu nilai persatuan. Kalau kita sudah mempunyai semangat persatuan dan kesatuan, itu akan terciptanya adanya pertahanan dan keamanan pada negara yang ada ini. Selanjutnya, Ibu baca saja ya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur sistem pertahanan negara secara resmi. Nah, berikutnya Ibu ada tugas untuk Anda semua. Ibu akan bagikan LKPD. Setelah Ibu bagikan LKPD, silahkan Anda kerjakan. Nanti outputnya kita akan melakukan perdebatan. Silahkan. Oke, untuk ya berkelompok ya. Ibu sudah membagi sebentar ya. Oke, Ibu bagikan kelompoknya ya. Nih, untuk tim pro itu untuk tim pro itu ada Aga, Beta, dan CC. Untuk tim kontra itu ada Ade, Hamami, dan Atalia. Silahkan ke depan yang untuk tim pro di sini, atau tim kontra di sini. Berhadapan ya, bawa kursi ya, bawa kursi. Untuk nanti Ibu minta 2 orang sebagai panelis. Boleh Cima sama Arno? Di sini ya. Di sini. Iya. Gini aja sebenarnya. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita memulai perdebatan pada hari ini? Aku mau tanya, ini kan kita dia ada dalam presiden, kemudian jadi ketua ya kan, berarti sebenarnya nanti ada Ya, ini maksudnya LKPD ini tujuannya kita untuk mencari apa saja materi yang ada di dalam setelah rancangan itu kita baru merumuskan
lagi. Iya. Oke, silakan ya kita mulai untuk perdebatan kali ini. Silakan panelis untuk memulai. Oh, iya. Sebentar, apakah sudah selesai melakukan? Sudah, Bu, sudah. Sudah 5 menit lagi, Bu. Oke. Ibu tunggu ya selama 5 menit lagi. Arno sudah selesai? Ya, silakan 5 menit ya Ibu tunggu untuk merumuskan apa argumen yang ada di LKPD. Udah habis ya Bu, kelompok. 2 menit lagi, Bu. Oke. Info dari Bu. Oke, siap. Kelompok kami udah siap, Bu. Ya, sama tadi. Sama ya. Oke, untuk mosi perdebatan kita hari ini yaitu eksploitasi alam Papua dalam menjalankan proyek strategis nasional. Sudah selesai? Oke, silakan mulai panelis. Nanti ketika itu ya, ketika pembicara pertama bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang pertama, Ibu Isa Trodia selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Kemudian teman-teman kelas 10 yang kami banggakan. Tentunya perkenalkan, saya Kusma Linda bersama rekan saya Ahmad Aroni sebagai panelis pada kegiatan debat hari ini. Pada kegiatan debat sebelum kegiatan debat dilaksanakan, izinkan saya untuk membacakan peraturan debat pada pagi hari ini. Yang pertama, debat dilakukan secara sopan, tertib dan menghargai lawan debat. Yang kedua, tidak diperbolehkan menghina, mengejek dan juga menyerang pribadi lawan. Yang ketiga, setiap peserta wajib menyampaikan argumentasi berdasarkan fakta, logika, dan materi pembelajaran. Yang keempat, peserta wajib fokus pada mosi debat. Dan adapun mosi pada perdebatan pada pagi hari ini adalah eksploitasi alam Papua dalam menjalankan proyek strategis nasional. Karena sebelumnya teman-teman sudah menyiapkan argumen, maka akan langsung kita mulai sesi perdebatan pada pagi hari ini. Oke, sebelum dimulai perdebatannya, silahkan dari tim pro terlebih dahulu untuk memperkenalkan kelompoknya. Bikin ya nama kelompoknya apa. Oke, kelompok kontra juga seperti itu. Silakan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri. Baiklah, selamat pagi semuanya teman-teman, ibu dan panelis. Boleh berdiri. Oh ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu, teman-teman dan panelis yang saya muliakan, yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan posisi yang pro terhadap terhadap masyarakat Papua, yang dimana hal ini sangat kami coba cari dan kami diskusikan secara bersama kenapa ataupun alasan kami dibalik pro kepada masyarakat Papua dan kami kontras terhadap kebijakan pemerintah. Perkenalkan, yang pertama saya Aga Herbert sebagai pembicara pertama, dan selanjutnya Saya Bidara Busira sebagai pembicara kedua. Saya Cecina Pria sebagai pembicara ketiga. dan perkenalkanlah ini kami dari tim pro. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada tim pro. Selanjutnya pada tim kontak, silakan untuk memperkenalkan diri.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih panelis dan Ibu sebagai pembimbing kita pada hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri dari tim kontra, yaitu saya sendiri Adi Rahman, dan kelompok kami dinamakan tim operasi Rikora. Dan sebelah saya, Perkenalkan saya Atalia. Perkenalkan saya Hamami. dan kami di sini memposisikan diri sebagai tim kontra, yang mana kami sangat menentang argumen tentang di mana pemerintah di sini melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap tanah Papua. Tangan ya pada teman-teman ya. Baik, sebelum kita mulai untuk menyampaikan argumen, saya akan membacakan dulu untuk terkait waktu dalam penyampaian argumen. Untuk pembicara pertama diberikan waktu 5 menit. Pembicara kedua diberikan waktu 3 menit dan pembicara ketiga diberikan waktu 2 menit. Dalam penyampaian interupsi diperbolehkan pada saat pembicara kedua dengan batas maksimal 1 menit. Mungkin kita langsung saja. Yang pertama adalah penyampaian argumen dari pembicara pertama tim pro. Kepada tim pro kami persilakan dengan waktu 2 menit dimulai saat pembicara. Kembali dulu boleh Bu? Boleh, silakan. Oke, kami akan mulai dengan satu pernyataan dari adanya hukum yang menyatakan bahwasanya semua ilmiah, semua teks, semua bahwasanya keadilan tertinggi itu kadang bertentangan dengan kepastian hukum. Nah, di sini apa yang terjadi pada saat sekarang ini dengan masyarakat yang ada di Papua Tengah terjadinya ketidakadilan. Kenapa? Kami ingin membuat menyampaikan satu argumentasi pembuka yang dimana pembangunan tidak boleh mengorbankan hak hidup masyarakat yang ada, keberlanjutan lingkungan dan prinsip keadilan. Jadi negara memang berhak membangun, tetapi kekuasaan negara harus dibatasi oleh hak asasi manusia, konstitusi, dan kepentingan rakyat yang terdampak langsung. Kemudian di bagian awal ini kami mencoba untuk memperkuat fondasi daripada argumentasi kami, baik dari landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan historis. Yang pertama mengenai aspek tanah adat bukan sekedar aset ekonomi. Kami berargumen bahwa bagi masyarakat Papua, tanah adalah identitas budaya dan spiritualitas. Kemudian apa landasan filosofisnya? Dari ekologi yang mendalam ataupun kita mengenal teori deep ecology. Nah, selanjutnya dari humanisme. Manusia tidak boleh dipisahkan dari ruang hidupnya dan manusia itu tidak boleh menjadi serigala bagi manusia lainnya. Kemudian landasan yuridisnya terdapat pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana negara mengakui masyarakat hukum adat. Selanjutnya landasan historis. Sejak kolonialisme Belanda hingga modernisasi Orde Baru, masyarakat adat sering kehilangan tanah. Nah, kemudian dari aspek yang kedua, yaitunya pembangunan tanpa persetujuan masyarakat adalah bentuk ketidakadilan, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal sebagai bentuk dari adanya hukum tadi. Terkadang keadilan itu bertentangan dengan kepastian hukum, di mana di sini terjadinya ketidakadilan yang dimana subjeknya adalah negara yang mengeksploitasi masyarakat adat di Papua sana. Kemudian argumentasi kami apa? Negara tidak boleh memaksakan pembangunan secara top-down, jadi harus memaksimalkan suasana keegaliteran. Apakah utilitasnya kepada masyarakat Papua? Kemudian bagaimana landasan filosofisnya? Kami menggunakan teori generals ataupun teori keadilan yang dicanangkan oleh generals, di mana kelompok yang paling rentan harus diprioritaskan. Kemudian apa landasan yuridis kami? Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999. Dengan landasan historis, banyak konflik agraria Indonesia lahir karena perampasan tanah. Nah, selanjutnya aspek yang ketiga yang perlu pilih di sini adalah food estate berpotensi merusak lingkungan secara masif. Argumentasi kami di sini apa? Yaitu hutan Papua adalah paru-paru dunia dan penyangga ekosistem dunia. Kemudian bagaimana dari landasan filosofisnya? Etika lingkungan dan pembangunan berkelanjutan harus bersandarkan kepada utilitas masyarakat banyak, utamanya adalah masyarakat Papua yang terkena eksploitasi. Selanjutnya bagaimana landasan yuridisnya? Terdapat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Apakah negara
menjamin bagaimana analisis mengenai dampak alam lingkungan seketika telah mengeksploitasi secara membabi buta tanah Papua di sana. Kemudian bagaimana landasan historisnya adalah banyak proyek eksploitasi SDA. Indonesia meninggalkan kerusakan ekologis bukan hanya di tanah Papua saja. Boleh kita lihat, boleh kita cek datanya di seperti yang terjadi di Kalimantan dan lain sebagainya. Baiklah, Ibu dan teman-teman dari tim kontra, kami di sini menyatakan bahwasanya kami berdiri bersama masyarakat Papua karena kami mengamini yaitunya pasal 14B di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwasanya secara jelas negara mengakui adanya keberadaan ataupun eksistensitas daripada masyarakat adat ini, masyarakat adat Papua. Jadi pembelaan terhadap masyarakat adat ini bukan berarti kami anti negara. Kami tetap pro kepada negara, tetapi kami mengkritik kebijakan yang diadakan oleh negara ini dan bagaimana negara ini harus kembali ke ininya, ke tupoksinya, ke tugas pokok dan fungsinya untuk menjalankan konstitusi yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menggunakan kegiatannya ataupun regulasi yang mereka buat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, hal inilah yang kami jadikan sebagai opening statement kami di dalam membicarakan mengenai eksploitasi alam oleh negara di Papua. Oke, terima kasih banyak. Baik, pembicara pertama dari tim Romo menyampaikan argumen selama 4 menit 43 detik. Kemudian kepada pembicara pertama tim kontra akan menyampaikan argumennya selama 5 menit dimulai dari Baik, terima kasih panelis. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya tentang program yang dijalankan pemerintah terkait program strategis nasional. Jika kita berkaca pada sejarah kolonialisme yang terjadi di Asia, itu dilatar belakangi negara-negara Eropa ini kekurangan sumber daya di negaranya, sehingga lahirlah kolonialisme baru di negara-negara berkulit berwarna seperti di Afrika maupun di Asia. Selama datangnya bangsa Portugis ke Indonesia itu tidak lain dan bukan adalah mencari rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini jika kita kaitkan dengan teori perang dan teori asimetris, rempah-rempah ini adalah bagian dari pangan dan pangan merupakan bagian dari pertahanan negara. Nah, negara-negara Eropa, jika kita melihat dari demografis dan geografis, negara-negara Eropa ini mengalami 4 musim, seperti musim semi, musim panas, musim kemarau, dan musim salju. Itu merupakan tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh masyarakat di Eropa. Nah, berlatar belakang dari hal tersebut, bangsa Eropa ini melakukan suatu invasi atau ekspansi perluasan wilayah kekuasaan ke negara-negara yang berkulit berwarna, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti Afrika, Asia, maupun di benua Amerika. Nah, lalu jika kita lihat dari Undang-Undang Dasar kita pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib melaksanakan pertahanan dan keamanan negara. Dan kita juga melihat pada doktrin pertahanan kita yang disampaikan oleh Bapak Purnawirawan Letjen. Silakan. Bukan sekedar persoalan pembangunan, tetapi menyangkut kemanusiaan, keadilan, hak masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan. Yang pertama yaitu dari landasan filosofis. Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan hanya aset ekonomi yang bisa diukur dengan uang. Tanah adalah identitas, sejarah, bahkan spiritualitas mereka. Hutan dan tanah adat merupakan sumber kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika tanah itu diambil atas nama pembangunan, yang hilang bukan hanya lahan, tetapi juga identitas masyarakatnya. Dalam perspektif atau pandangan humanisme, manusia harus dihormati martabat dan hak hidupnya. Negara memang memiliki hak membangun, tetapi pembangunan tidak boleh menjadikan masyarakat kecil menjadi sebagai korban. Kemudian, dari perspektif ekologi, mengajarkan bahwa alam bukan hanya alat eksploitasi ekonomi, tetapi memiliki nilai intrinsik yang harus dijaga. Hal ini diperkuat oleh etika lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, bahwa pembangunan seharusnya memiliki kebutuhan hari ini tanpa menghancurkan masa depan generasi. Interupsi
panelis. Baik, jika saudara tim pro berlandaskan undang-undang, kami juga memiliki dasar undang-undang di sini pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi dan sumber kekayaan alam dikuasai negara. Di sini negara berhak mencaplok wilayah tersebut untuk kepentingan masyarakat. Nah, di sini apakah saudara lebih setuju wilayah tersebut dicaplok oleh kita atau negara asing? Cukup. Jawab. Baik, terima kasih atas infonya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa menurut dari pandangan tim kontra tadi, pertanyaannya apakah lebih baik dicaplok negara sendiri atau baik negara kedua waktu sudah habis. Untuk bicara kedua tim pro bisa waktu selama 2 menit. Adanya keadilan, yang kedua adanya kemanfaatan, dan yang ketiga adanya kepastian hukum. Kalau kita hanya berbicara mengenai kepastian hukum saja, kita tidak menemukan suatu kebahagiaan. Tapi kalau kita landasi suatu regulasi itu dengan keadilan, kemanfaatan, maka kita akan mendapatkan suatu kepastian, dan dengan kepastian tersebut menghantarkan kita pada kebahagiaan yang nyata. Itulah yang merupakan orientasi daripada kita hidup bernegara ini, teman-teman semuanya. Sekian. Nah, terima kasih interupsi dari tim pro. Boleh saya lanjutkan? Dan tadi dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, menurut kelompok kami, jadi sumber daya alam Papua bukan hanya milik kelompok tertentu, tetapi merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan juga tanah adat harus dipertahankan sepenuhnya tadi, itu yang menurut pendapat tim pro. Nah, kami menghormati budaya dan hak masyarakat adat, tetapi kalau semua pembangunan ditolak, maka Papua akan semakin tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia. Maka menurut kami solusi yang tepat bukan menghentikan pembangunan, melainkan memperbaiki komunikasi dan pelaksanaan agar lebih adil bagi masyarakat setempat. Lalu landasan yang ketiga itu ada kami menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Disebutkan bahwa tujuan pertahanan negara adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman. Artinya menjaga Papua agar tetap stabil dan berkembang juga merupakan bagian dari menjaga pertahanan negara. Nah, yang terakhir, maaf saudara, interupsi ditolak. Nah, jadi kami ingin membantah anggapan bahwa pemerintah selalu menindas masyarakat, apalagi tadi pembahasan kita tentang masyarakat Papua. Nah, dalam pasal 30 ayat 3, maaf saudara, interupsi ditolak. Pasal 30 ayat 3 dijelaskan bahwa TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta menjaga kedaulatan rakyat. Nah, jadi kehadiran pemerintah dalam konflik Papua bertujuan menjaga keamanan agar situasi tidak semakin kacau dan tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Baik, waktu habis. Pada pembicara kedua tim kontra memberikan waktu selama 5 menit. Selanjutnya ada penyampaian argumen dari pembicara ketiga tim pro. Diberikan waktu 2 menit dalam penyampaian argumen kepada pembicara ketiga tim pro. 3 menit, maaf, untuk menyampaikan argumen kepada pembicara ketiga tim pro. Silakan menyampaikan argumen. Baik, terima kasih. Melanjutkan pernyataan dari pembicara kedua, kami ingin menegaskan bahwa penderitaan masyarakat Papua tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang eksploitasi alam dan ketimpangan pembangunan yang terjadi hingga hari ini. Kami berdiri sebagai tim pro terhadap masyarakat Papua yang selama bertahun-tahun menjadi korban eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan. Nah, kita tinjau dari secara historis, masyarakat adat Papua telah mengalami banyak sekali kehilangan tanah dan ruang hidup mereka sejak kolonialisme hingga era modern. Tanah adat yang seharusnya menjadi sumber kehidupan masyarakat perlahan berubah menjadi wilayah industri, pertambangan, dan perkebunan besar. Konflik agraria terus terjadi karena tanah masyarakat adat sering diambil atas nama pembangunan dan investasi tanpa persetujuan yang adil dari masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat adat menjadi kelompok yang paling rentan, paling lemah, dan paling sering dirugikan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung selama bertahun-tahun juga meninggalkan terima kasih saudara, meninggalkan kerusakan ekologis yang sangat besar. Hutan dibuka secara masif, sungai tercemar, limbah industri, tanah rusak, dan eksploitasi perlahan hancur.
Padahal Papua merupakan wilayah dengan hutan primer terbesar di Asia Pasifik. Nah, secara sosiologis, kehidupan masyarakat Papua sangat bergantung pada alam. Komunitas seperti Marin, Auyu, dan Muyu hidup dari hutan. Tidak, saudaraku, mohon maaf, sungai dan sagu yang bukan hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan kehidupan sosial mereka. Alam bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi bagian dari jati diri dan warisan leluhur yang dijaga turun-temurun. Ketika tanah adat diambil dan hutan dirusak, maka yang hancur bukan hanya lingkungan tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat adat itu sendiri. Banyak masyarakat kehilangan. Baik, Anda. Nah, tadi di situ di kontra tadi menyebutkan bahwa itu akan menghilangkan adat dari Papua tersebut. Nah, di sini kan pemerintah itu melihat dari kondisi di Papua tersebut supaya masyarakat Papua tersebut tidak kehilangan dari ekonominya itu, maka terjadinya ada pembangunan tersebut. Jadi dengan adanya kasus tersebut itu tidak akan menghilangkan masyarakat tradisi atau kekayaan dari alam tersebut. Baik, terima kasih atas instruksinya. Kami ingin menegaskan bahwa yang dimaksud sebagai kehilangan adat di Papua bukan berarti budaya Papua hilang sepenuhnya, melainkan semakin terpinggirkannya kehidupan dan masyarakat adat akibat eksploitasi alam dan pembangunan yang tidak berpihak kepada mereka. Nah, dapat kita lihat dari data dan fakta yang disajikan. Yang pertama adalah tingkat kemiskinan Papua, di mana faktanya dapat kita lihat bahwa tertinggi nasional. Nah, selanjutnya ada data konflik agraria Indonesia, yang mana faktanya adalah ratusan kasus dan per tahun yang terjadi di wilayah Papua ini. Lalu untuk hutan Papua, faktanya adalah Papua merupakan salah satu hutan primer terbesar yang tersisa saat ini. Lalu untuk food estate masa lalu, di mana faktanya adalah banyak sekali proyek gagal yang terjadi di tanah Papua ini. Lalu untuk pengakuan masyarakat adat itu tentunya dijamin oleh konstitusi. Baik, terima kasih. Untuk pembicara ketiga dari Pram menghabiskan waktu selama 2 menit 40 detik. Kemudian kepada pembicara ketiga dari tim kontra memberikan waktu menyiapkan informasi selama 3 menit. Kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari tim kontra terhadap pemerintah dari kelompok saya. Nah, di sini itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 2. Baik, dengan selesainya penyampaian argumen dari pembicara ketiga tim kontra, maka selesai pula kegiatan debat kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu kepada Baik, selanjutnya mungkin saya sebagai panelis akan menyampaikan sedikit pesan ya terkait kegiatan debat pada pagi hari ini. Yang pertama, saya sebagai penulis melihat teman-teman peserta debat ya pada kegiatan debat pada pembelajaran pendidikan Pancasila hari ini sangat seru sekali. Kemudian teman-teman juga sangat fokus dan memaksimalkan waktu dalam menyampaikan argumennya. Yang mana semuanya memaksimalkan waktu dalam menyampaikan argumen yang satunya 5 menit, ada yang maksimal di waktu tersebut, ada juga yang menyisihkan waktu sekian detik gitu. Dan kemudian saya juga melihat adanya interaksi antara kedua tim yang mana saling memberikan interupsi, itu juga sangat bagus sekali. Kemudian yang sedikit saya lihat bahwasanya untuk penyusunan tempat duduk Bu, yang mana mungkin tadi kita sangat semangat sehingga kurang memperhatikan tempat duduk kita yang sebenarnya pembicara 1, 2, 3 seperti tim kontra dengan 1, 2, 3. Kemudian di tim pro agak tebal Bu bicara kedua dan bicara ketiga. Mungkin lebih lanjutnya akan disampaikan kepada panelis kedua. Pertanyaannya satu aja ya. Ya. Enggak, satu pertanyaan Anda nanti dari. Oke, ya terima kasih kepada panelis pertama. Apresiasi kepada dua kelompok yang memberikan argumentasi yang sekali sangat detail sekali dan melihat suatu problem permasalahan itu secara helikopter view atau makro. Tadi saya lihat dari tim pro ada sedikit masukan-masukan. Tadi saya mendengar itu ada 3 landasan yang di overview oleh tim pro. Ada landasan filosofis, ada historis, ada yuridis, tapi ada satu landasan yang luput dari penglihatan ataupun pembahasan dari kelompok tim pro, itu adalah
landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu adalah salah satu landasan yang sangat esensial sekali, penting sekali, karena ini menyangkut permasalahan dalam masyarakat kan, permasalahan dalam masyarakat. Nah, dalam konteks untuk menyikapi landasan sosiologis itu, saya ingin memberikan suatu masukan lah kepada tim pro, katakanlah seperti itu. Kalau melihat dari salah satu teori, itu teori struktural fungsional, itu dari Talcott Person. Talcott Person itu membuat ada skema agil, adaptasi, goal, integration, dan latensi. Jadi untuk depan tim pro itu tidak hanya fokus di 3 landasan itu, tapi sentuhlah landasan sosiologis, karena landasan sosiologis itu berdekatan langsung atau menyentuh denyut nadi masyarakat di masyarakat Papua itu. Pertanyaannya ialah untuk tim pro tadi pertanyaannya sama. Untuk pertanyaan tim pro dan tim kontra adalah peninjauan dari pasal 18B ayat 2 itu kan esensi dari 18B ayat 2 itu adalah negara betul-betul mengakui dan menghormati hukum adat. Pada faktualnya itu tidak terjadi. Kira-kira itu bagaimana dari sudut pandang tim pro? Izin Bu, yang pertama kepada ini ya, penulis yang bertanya. Yang pertama, kami ingin memulai dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya kejadian seperti eksploitasi alam yang terjadi di tanah Papua ini tidak mencerminkan sekali janji negara yang tertuang di dalam ini ya, tertuang dalam cita-cita kita berbangsa dan bernegara, yaitu terdapat dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang di sini tidak ada sama sekali ya. Yang kedua itu adalah dari tujuan bernegara kita di dalam preambul Undang-Undang Dasar sebagai statuta fundamental norm kita, yang dimana negara sebagai badan hukum pamit yang besar harus melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lagi-lagi yang ditekankan di sini adalah keadilan sosial. Yang dimana kalau penulis bertanya, mana implementasi ataupun pengejawantahan dari pasal 16B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitunya negara mengakui bahwasanya keadaan ataupun eksistensi daripada masyarakat adat ini benar adanya. Nah, jadi harus buktikan dong dari tujuan bernegara, kemudian bagaimana kita mengamini setiap prinsip yang kita amini sebagai dasar ataupun tools federal negara kita, yaitunya Pancasila, tepatnya di sila kelima, yaitunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Ambris. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang masyarakat Papua. Di sini jika kita melihat perhatian pemerintah pusat pada pemerintahan daerah di provinsi Papua tersebut, saya lihat pemerhatian pemerintah pusat ini sudah sangat bagus, karena dari 38 provinsi yang ada di Indonesia ini, Papua termasuk salah satu daerah yang diberi otonomi khusus di pemerintahan Republik Indonesia ini. Ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sangat strategis menurut saya, karena jika kita melihat dari segi sosiologis tadi, pemerintah juga mengakomodasi masyarakat Papua ini ke arah yang lebih baik, seperti anak-anak Papua itu diberi kebijakan afirmasi baik di pemerintahan maupun di kegiatan kemahasiswaan seperti beasiswa afirmasi. Dan ketika mahasiswa Papua ini mau melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih ini, itu tertinggal dari Papua. Di Papua saja pembangunan tol tersebut sudah mencapai angka yang lebih jauh dari Provinsi Sumatera Barat. Mungkin pandangan dari saya. Terima kasih. Ya, apresiasi untuk kelompok tim pro. Ya, kami dari tim panelis saya mengucapkan terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang membuka cakrawala berpikir dan menambah insight-insight baru untuk kita semua. Kami dari tim panelis pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi ya. Terima kasih atas perdebatan yang sangat luar biasa pada pembelajaran kita hari ini tentang
Keamanan Negara NKRI yang membahas isu tentang film dokumenter Pesta Babi, yaitu tentang eksploitasi tanah Papua dalam proyek strategis nasional. Nah, untuk memperdalam materi kita supaya kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita, kita akan melakukan kuis melalui Kahoot. Silakan Anda semua untuk membuka HP-nya. Oke, silakan buka Kahoot ya, Ananda. Buka Kahoot di Google. Atau ini boleh juga di scan, boleh di scan. Apa? Bisa? Sudah? Pinnya berapa, Bu? 5 ya pertanyaannya. Udah. Oh di ruang sidang dia ya? Pinnya berapa, Bu? Iya berapa? Iya kan di ruang sidang ya kan itu. Kami kan Oke. langsung. Dasar hukum yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam negara. Apa tadi ya? Oke. Berikutnya. Siapa ini? Buka NMB. Sudah mati, Bu. Sebagai petugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, oke. FM. Oke, bentar. Tujuh. Ada yang menjawab? Ada 2 orang yang menjawab apa? Siapa tuh? Siapa tuh? Oke, masih Luca NMB di sisi ke atas. Di bawahnya Aidit. Ada pelopor PKI ya. Sini. Apa yang dimaksud dengan pertahanan negara? Berikutnya. Oke, masih posisi pertama Luka. Mengapa sistem pertahanan Indonesia disebut sistem rata? Nah, apa? Cantik sekali. Oke, sudah semua. Oke, satu lagi soal terakhir, apa yang dimaksud dengan pertahanan negara? Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita lihat ya siapa pemuncak kita pada hari ini. Podium Ishan Tabata. Siapa Ble? Jima. Kita NMB posisi kedua. Siapa kita? Selamat ya Anda semua. Orang-orang kontradiktor.
sudah memahami bagaimana pertahanan dan keamanan negara, dan juga Ibu analisis dari perdebatan kita yang sangat luar biasa tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau melakukan refleksi terlebih dahulu. Ini ada exit tiket untuk Anda bikin di sini. Oke, ini sebagai bahan untuk evaluasi Ibu untuk pertemuan berikutnya apa yang kurang. Oke, terima kasih ya. Ayo Bapak. Oke. Untuk pembelajaran hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa dari Anda semua. Kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya. Untuk tugas minggu berikutnya silahkan pelajari lagi bahasan kita untuk materi berikutnya, yaitu tentang masih sistem pertahanan dan keamanan negara. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.